Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai SQL injection. Nah, pada video kali ini saya menggunakan aplikasi Simple Blog sederhana dengan menggunakan database MySQL dan juga bahasa pemrograman PHP. Jadi di sini terdapat beberapa file PHP dan satu file database MySQL. Nah, jika teman-teman nanti butuh aplikasi Simple Blog ini, nanti saya akan upload dan linknya saya akan taruh di deskripsi. Nah, kita import dulu file database-nya. Kebetulan saya sudah import di sini. Jadi di sini ada dua tabel. Yang pertama tabel post yang berisi postingan. Yang kedua ada tabel user. Nah, kita coba lihat tampilannya. Nah, jadi di sini di halaman home berisi daftar postingan. Dan jika kita klik, di sini akan masuk ke halaman detail postingannya ya. Selain itu, di sini juga ada halaman login. Halaman login admin. Nah, kita lihat codingannya. Di sini saya menggunakan Sublime Text sebagai text editornya. Yang pertama di sini ada file koneksi seperti biasa, host, user, password, database. Nah, jika di tempat kalian berbeda, kalian bisa rubah dan atur-atur di sini ya. Setelah itu, kita masuk ke index.php. Nah, jadi ini adalah halaman home-nya. Nah, halaman home yang ini, yang berisi daftar postingan. Jadi di sini select bintang from post, lalu di sini di looping. Nah, jika kita klik si postingan ini, maka kita akan masuk ke post.php. Kita lihat post.php. Nah, jadi di sini mengambil parameter ID postingan, lalu select bintang from post where ID sama dengan ID. Nah, lalu di sini ditampilkan. Nah, di sini ditampilkan. Setelah itu kita ada halaman admin. Nah, halaman admin.php. Jadi ini di set jika session admin, maka masuk ke halaman ini, dan jika tidak akan ke halaman admin login.php. Halaman loginnya. Nah, di sini loginnya seperti biasa ya. Tapi untuk passwordnya tidak dihash baik menggunakan MD5 maupun kawan-kawannya. Ini sebagai contoh saja. Ini merupakan login yang simple, tapi nanti bisa kita lihat bahwa ini tidak aman. Nah, sekarang kita coba login sah ya. Kita lihat dulu di sini username-nya calon ST, passwordnya testing. Calon ST, passwordnya testing. Nah, maka di sini akan berhasil masuk ke halaman admin. Maka kita dengan username calon ST dan passwordnya testing, kita berhasil masuk ke halaman admin. Nah, jika setelah di input seakan-akan query-nya seperti ini. Jadi kita copy dulu ya. Nah, jadi seakan-akan query-nya seperti ini. Select bintang from user where username sama dengan calon ST and password sama dengan testing. Kita coba eksekusi di SQL. Oh, ketinggalan S-nya. Nah, dari query ini, select bintang from user where username sama dengan calon ST dan password testing akan menghasilkan satu row yang ini.
yang berisi tentu saja username calon ST dan passwordnya testing. Nah, lalu bagaimana kasusnya jika kita tidak mengetahui username dan password? Oh, misalnya saja kita hanya mengetahui username-nya saja, misalnya. Katakanlah kita passwordnya ini XXX ya. Kita tidak tahu passwordnya XXX. Kita coba eksekusi dulu. Kita eksekusi query-nya. Nah, maka dari query ini tidak akan menghasilkan row apapun. Karena memang tidak ada pasangan username calon ST dan passwordnya XXX. Nah, lalu bagaimana caranya supaya si query ini akan selalu bernilai benar tanpa kita mengetahui passwordnya? Maka kita harus memanfaatkan komentar di SQL, yaitu strip spasi. Nah, coba kita eksekusi dulu ya. Nah, jika kita di eksekusi query ini, select bintang from user where username sama dengan calon ST, dan kita lihat di sini dari sini sampai sini itu warnanya berbeda karena ini dianggap komentar. Jadi seakan-akan query-nya hanya sampai sini. Maka akan tampil satu row dengan username calon ST dan passwordnya testing. Nah, lalu jadi bagaimana ini username-nya? Berarti username-nya dari sini sampai sini. Nah, sekarang kita coba login. Calon ST kutip strip spasi, jangan lupa pakai spasi ya. Kita passwordnya bebas saja. Nah, maka kita akan bisa masuk. Karena apa? Karena query-nya telah dirusak dengan menggunakan komentar ini. Jadi diinjek dengan komentar tersebut. Sekarang bagaimana kasusnya jika kita tidak mengetahui username beserta passwordnya? Katakanlah username misalkan YYY. YYY. Kita coba eksekusi. Nah, tidak akan menghasilkan apapun karena memang tidak ada pasangan username YYY dan passwordnya XXX. Sekarang kita coba menggunakan komentar yang tadi. Nah, sudah ke komentar si passwordnya. Sekarang kita coba eksekusi. Nah, tidak akan menghasilkan row apapun karena memang tidak ada username YYY. Lalu bagaimana caranya? Caranya sama aja. Kita memanfaatkan komentar tadi. Jadi kita akan menginjeknya dengan komentar. Kita tulis dulu aja. Karena tadi query ini atau query seperti ini itu tidak bisa, maka kita harus paham atau tahu logika SQL, yaitu AND dan OR. Nah, maka pada kasus ini kita bisa menggunakan logika OR. Kita contohkan. Jadi query-nya seperti ini. Select bintang from user where username sama dengan YYY kutip OR. Nah, setelah OR ini kita masukkan pernyataan yang benar. Misalkan 1 sama dengan 1. Nah, karena kita tahu bahwa jika kita menggunakan
or, maka tidak akan dua-duanya benar, dua-duanya salah, tetapi akan ada salah satu yang benar dan salah satu yang salah. Sekarang kita coba jalankan eksekusi query-nya. Nah, dari query ini, select bintang from user where username or 1 kita lihat di sininya ke komentar, akan menghasilkan semua row. Karena kita tahu 1 sama dengan 1 itu nilainya true, dan username sama dengan itu nilainya false. False or true sama dengan true. Maka seakan-akan ini query-nya select bintang from user where username sama dengan true. Seperti itu. Sekarang kita coba login. Berarti kita di sini mempunyai username sampai sini. Nah. Spasi. Nah, kita berhasil masuk ke halaman admin. Inilah yang disebut dengan SQL injection. Nah, lalu bagaimana cara untuk mengatasinya atau solusinya? Yang pertama, kita itu bisa menggunakan escape atau escape, apalah disebutnya itu. Jadi di sini kita tambahkan MySQL real escape string masukkan variabel koneksinya. Nah, jadi si variabel koneksi ini kita mengambil dari sini. Sekarang kita coba login menggunakan cara yang ini. Kita akan tes. Sorry. Kita akan tes. Nah, username atau password salah. Kita akan dialihkan ke sini, username atau password salah. Jadi sederhananya escape itu mengatasi si komentar ini, si kutip ini. Jadi seakan-akan query-nya seperti ini menggunakan ada backslash. Sekarang kita coba eksekusi. Nah, jadi si komentar ini akan teratasi. Tidak akan menghasilkan row apapun. Seperti itu. Oh iya, kita coba cara yang pertama yang tadi. Dengan asumsi kita hanya tahu username. Calon ST spasi. Nah, dengan cara ini pun sudah tidak akan bisa masuk karena sudah diatasi dengan escape ini. Nah, lalu cara yang kedua adalah dengan menggunakan prepare statement. Untuk MySQL,
yang bukan MySQL itu tidak bisa menggunakan prepare statement. Tetapi untuk MySQL yang memang default PHP 7 itu bisa menggunakan prepare statement. Jadi di sini kita bukan MySQL query. Jadi di sini MySQL prepare. Lalu untuk parameternya di sini kita ganti gunakan tanda tanya. Setelah itu kita MySQL statement bin param ss. Nah, ss ini maksudnya 2 string ya. Yang pertama itu ini. Yang kedua password. Setelah itu kita eksekusi. Setelah dieksekusi kita simpan hasilnya. MySQL statement store result. Nah, kita tidak membutuhkan kode ini lagi. Nah, jadi seperti ini. Sekarang kita coba login. Menggunakan cara yang pertama dengan asumsi kita hanya tahu username. Nah, ada yang error. Nah, kita lupa mengganti ini. Jadi ini MySQL statement num rows. Kita coba ulangi. Nah, maka akan muncul username atau password salah. Sekarang kita menggunakan cara yang kedua. Dengan asumsi kita tidak tahu username dan password. Misalkan YYY or nah, sama cara yang ini juga akan menghasilkan username atau password salah. Jadi cara mengatasi SQL injection dalam contoh ini membypass mekanisme login. Yang pertama kita bisa menggunakan escape. Yang kedua kita bisa menggunakan prepare statement. Tetapi yang lebih saya sarankan menggunakan cara yang kedua ini, menggunakan prepare statement. Nah, mungkin video ini dicukupkan sampai sini. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.